Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, bertemu di edisi khusus sebenarnya, bukan kajian kita pada kesempatan ini. Sesuai dengan permintaan beberapa teman-teman, kita akan membahas insya Allah tentang keutamaan Tauhid. Ya. Yang tadinya di jadwal yang ada, semestinya dia adalah jam kurang lebih 13.00 waktu Jakarta sampai 14.00, tapi karena bentrok dengan jadwal tadi kita membedah kitab Sahih At-Targhib Tarhib, maka saya meminta kepada teman-teman panitia untuk memindahkan selepas asar waktu Jakarta, kurang lebih jam 15.30, dan waktu Makassar kami sekarang sekitar 14.30, tapi sekarang sudah lebih sedikit tentunya, dan kita akan masuk ke bahasan kita. Teman-teman sekalian, berbicara masalah tauhid atau pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan inti kehidupan semua manusia. Karena dengan mentauhid atau mengesahkan, menyatakan satu Tuhan yang kita diperkenalkan oleh dirinya dengan nama Allah sebagai orang-orang muslim atau orang beriman, dan Allah memiliki banyak sekali nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, maka Anda tidak akan lagi memiliki kebingungan dalam segala lini kehidupan Anda, termasuk apa yang ditatap oleh mata Anda, yang didengar oleh telinga Anda, yang terlintas di pikiran dan di benak Anda. Dan Anda bahkan tahu panduan dengan mengenal Tuhan Anda, mana yang boleh dan tidak boleh, dijamah oleh tangan, dilihat oleh mata, didengar oleh kuping, dilangkahi oleh kaki, yang kemudian disentuhkan dengan kemaluan, apa yang dikonsumsi masuk ke dalam tubuh, ya, mana pergaulan, pendapatan dan segala macam, semuanya itu akan terpandu dengan rapi. Anda kalau lihat ke langit, dan semua yang ada di langit yang terjangkau oleh mata Anda, dan juga yang tidak terjangkau oleh mata Anda. Yang terjangkau seperti misalnya bintang-bintang gemerlapan di malam hari, adanya awan, terbitnya matahari, Anda bisa lihat matahari tersebut dan juga merasakan terik panasnya atau terik panas sinarnya. Kemudian juga yang Anda tidak bisa, burung yang berterbangan, turunnya hujan, pergantian siang malam. Yang Anda tidak bisa lihat, mungkin banyak sekali Anda belum bisa lihat tentunya, dan para ilmuwan pun mengatakan masih banyak benda-benda di langit yang kita tidak tahu, gitu kan. Nah, sebagai orang beriman kita tahu langit-langit itu dihuni oleh para malaikat. Semua itu dan semua ada di bumi pun, ya, yang Anda bisa jangkau dengan mata Anda, dari manusia dengan beragam macam bahasa, jenis kelamin, warna kulit, postur tubuh, paras wajah, bentuk mata, bentuk bibir, bentuk hidung, susunan gigi dan segala macam hal yang luar biasa gitu, ya. Ada keajaiban yang nyata depan mata, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa fi anfusikum afala tubsirun," dalam diri kalian pun ada keajaiban atau tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah. Kemudian juga sekitar kita hewan-hewan, dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan dari rumput, ya, sampai ke pohon beringin. Kemudian segala macam jenis buah-buahan, anggur yang tertata rapi di tangkainya, pisang yang tersisir rapi dengan sisirannya itu di tangkainya. Kemudian jeruk dengan warna seperti itu, orange, di dalamnya rasanya seperti itu, ya. Kemudian apel warnanya seperti itu, cita rasanya di dalam seperti itu, dan masing-masing punya ciri khas. Bahkan di zaman kita sekarang sudah bisa dicangkok, ya, beberapa jenis buah-buahan di satu batang pohon, sehingga di tangkai ini keluar jeruk, di tangkai ini keluar apel dan seterusnya. Semua itu dan juga di dalam kedalaman lautan dari segala jenis ikan, hewan-hewan laut, ya, suhu yang ada di sana, gelapnya dan segala macam hal. Kemudian tidak bertemunya antara air asin sama air tawar, dan tidak bisa terjangkau oleh mata kita. Mungkin masih ada jenis-jenis hewan yang kita tidak tahu, yang Allah SWT ciptakan. Semua itu kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, semuanya kecuali Allah. Sehingga Anda dengan mentauhidkan Allah, yang kita sedang bahas keutamaan tauhid, Anda akan selalu merasa tentram. Karena Anda tahu ternyata ada pencipta Anda, ada pemilik yang sebenarnya, dan dialah yang telah mengatur semua itu. Tugas Anda hanya tinggal menjalankan surah Az-Zariyat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan hidup kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seingat saya ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, patuh, tunduk kepadaku. Itu tugas kita. Jadi kita lahir semuanya sudah ada. Dan jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang kafir
yang memungkiri tentang keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan mereka coba membuat Tuhan-Tuhan palsu dari patung, dari pohon, dari syaitan atau jin, ya, dan segala macam hal yang sudah dibantah oleh setiap Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mengetahui tentang masalah tauhid dan keagungannya ini, tentu saya melihat setelah menelusuri dan membahas sekian kali masalah tauhid, saya menemukan tidak ada ya, panduan yang paling lengkap, yang paling mudah difahami, ya, dan juga yang paling tepat dan benar, ya, kecuali Al-Quran. Tentu sunnah Nabi SAW juga melengkapi masalah itu. Tapi Al-Quran memang turun untuk Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya, ya, dalam Al-Quran itu. Dari 114 surah, hampir semuanya terdiri dari ayat-ayat yang Allah perkenalkan dirinya, menyuruh kita berfikir dan segala macam. Tapi kesempatan ini saya coba memilih surah Ar-Ra'd, atau surah tentang guru, ya. Surah nomor 13, surah tentang Ar-Ra'd, ya. Dan Anda bisa buka, ada terdiri dari 43 ayat. Saya akan bacakan dan kita coba tadabburi ayat demi ayat insyaAllah. Semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan 43 ayat ini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Ini adalah huruf-huruf awal Al-Quran. Saya baca lamnya panjang dan mimnya panjang karena di atasnya Anda kalau lihat di aplikasi Al-Quran handphone Anda ada seperti ombak, itu dibaca, ya, panjang sekitar 6 harakah, ya, atau 6, ya, ketukan, atau mungkin Anda hitung jari Anda. Kurang lebih begitu. Ini huruf-huruf awal, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu maknanya, ya. Lalu Allah mengatakan tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbika walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq walakin aktsaran nasi la yu'minun. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita juga sekarang sedang membaca ayat Al-Quran. Allah bilang ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu hai Muhammad dari Tuhanmu adalah benar. Inilah panduan yang benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Banyak manusia tidak mau baca, tidak mau tahu, menganggap ini bualan. Ya, bermula dari orang-orang Quraisy di Mekah, mereka menganggap Nabi SAW pendusta, penyihir, dan segala macam hal. Ini permainan syaitan untuk menyesatkan manusia. Padahal kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang juga termasuk pembenci Al-Quran dari awal Nabi SAW sebarkan itu, setelah dia tenangkan dirinya, dia baca Al-Quran itu, maka surah Thaha menjadi penyebab dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat 2-nya, Allah perkenalkan dirinya. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha, thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, kullun yajri li ajalin musamma, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah. Allah kenalkan dirinya. Siapa Allah itu? Yang kita panggil sebagai Tuhan, yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu bisa lihat. Ini fakta yang paling besar yang bisa kita lihat. Di siang hari seperti sekarang, di sore hari, ya, matahari lagi terang benderang, Anda bisa keluar dari depan rumah Anda lihat ke langit itu. Apakah begitu saja ada, tanpa ada yang meletakkannya, luasnya, dan yang unik sekali kata Allah, tanpa tiang kalian bisa melihatnya. Ya. Di sini kata sebagian ulama, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia umumnya kalau membangun bangunan, apalagi kalau sudah bangunan besar, harus ada tiang penyangga. Kalau enggak akan rubuh. Tapi Allah dengan kemahabesarannya menggambarkan kalau dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Kalau langit yang kamu lihat itu, coba tanyakan kepada siapapun manusia. Adakah yang di antara mereka mengatakan saya yang buat langit itu? Tanyakan semua manusia. Semua ilmuwan. Maka pasti mereka mengatakan tidak. Kalau kita tanya, lalu siapakah penciptanya? Maka mereka kalau yang tidak beriman kepada Allah mengatakan pasti ada yang menciptakannya. Tapi Anda sebagai orang Muslim, Anda sudah dipandu. Yang menciptakan itu adalah Allah. Allah sebutkan namanya di sini. Allahul ladzi. Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana kau lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, di singgasananya di atas langit sana.
Dan menundukkan matahari juga bulan. Bukankah Anda lihat matahari tunduk dan bulan? Maksudnya tunduk di sini adalah matahari terbit selalu di pagi hari, terbenam di sore hari, tidak pernah berubah. Gitu kan? Tidak pernah tiba-tiba matahari muncul di tengah malam, nggak mungkin. Dan juga bulan di malam hari terlihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Dia telah menundukkan itu semua, matahari dan bulan. Ini juga bisa kita lihat depan mata kita. Kalau kita tanya manusia siapapun, yang paling hebat pun, yang paling kaya pun, apakah kau yang menciptakan matahari? Dia akan mengatakan tidak. Apakah kau yang menciptakan bulan? Dia akan mengatakan tidak. Kalau kita tanya kembali, lalu kenapa kau tidak? Lalu menurut kau siapa yang menciptakan? Pasti dia akan mengatakan walaupun ateis, ada pasti Tuhan yang menciptakan. Dia tidak bisa pungkiri masalah itu. Pasti ada penciptanya, gak mungkin tiba-tiba ada. Lalu kata Allah, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengingatkan, nanti semua itu akan berubah. Semua itu akan berjalan dan akan ada masanya dihentikan oleh Allah. Allah mengatur urusan makhluknya. Ya, kata ulama tafsir, mengatur urusan makhluk di sini adalah, maksudnya adalah mengatur segala sesuatu yang merupakan kebutuhannya. Sehingga mereka bisa hidup dan juga mengatur kematiannya. Di dalam salah satu ayat Al-Quran juga Allah mengatakan, tidakkah mereka melihat bumi? Kami jadikan mereka yang hidup dan yang sudah mati bersama-sama ada di atasnya. Kalau orang mati kita kuburkan dan kita lihat kuburannya. Allah mengatakan tanda-tanda kebesarannya juga. Allah mengatur segala urusan makhluknya. Bukan cuma manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, jin dan seterusnya. Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Supaya manusia sadar. Supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Supaya kau tahu, ini semua akan berakhir dan akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada pertanggungjawaban dari amal-amal yang kita kerjakan. Jadi kita teman-teman ada di muka bumi bukan begitu saja. Ada tujuannya. Anda bukan cuma sekedar mengejar beli baju baru, pilih makanan enak, bukan cuma itu. Ada tujuan Anda hidup di sini. Anda harus mematuhi Sang Pencipta yang telah mengadakan Anda di muka bumi ini. Ayat 3-nya Allah lebih luas lagi menjelaskan juga. Tadi di langit Allah dirikan tanpa tiang. Sekarang Allah bilang, "Wa huwal ladzi maddal ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnain yughshi al-laila an-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dialah Allah, Tuhan pencipta yang membentangkan bumi. Membuat bumi sekarang di sekitar kita ini kita lihat terbentang, ada yang cocok tanami, ada yang dibangun, ada yang diambil hasilnya gitu kan. Dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Bumi, Allah yang buat gunung-gunung tertata rapi berapa jumlahnya, tinggi pendeknya, kadar-kadar yang ada dalamnya, ada tanah, ada pasir, ada api yang berapi dan seterusnya. Ya. Juga sungai-sungai ada di antaranya. Sehingga air-air hujan kalau turun mengalir seperti ada penampungan air itu sendiri. Anda bisa bayangkan kalau di muka bumi ini tidak ada sungai, maka akan meluaplah air-air hujan gitu. Dan menjadikan padanya di bumi itu semua jenis buah-buahan yang berpasang-pasangan. Manis sama asam, besar sama kecil ya. Allah menutupkan malam kepada siang. Yang juga menggantikan malam dan siang, sebentar ini akan terbenam matahari. Jangan Anda cuma sekedar lihat, oh terbenam matahari sudah maghrib selesai, sudah malam. Tidak, siapa yang mengubah itu? Tiba-tiba berubah dari terang menjadi gelap, begitu saja tanpa sebab. Lampu kira-kira nyala, kalau tidak ada yang pasang listriknya, tidak ada yang nyalakan cat, tidak ada yang pencet misalnya, ya tombolnya, tak mungkin kan gitu. Secara umum semua. Maka Allah mengatakan itu. Sungguhnya pada yang demikian itu semua, pergantian siang malam, buah-buahan yang beragam macam bentuknya, rasanya dan warnanya gitu kan. Kemudian gunung-gunung ya yang terhampar di atas bumi, besar kecilnya, ada tumbuh-tumbuhannya, ada yang berapi segala macam dan sungai-sungai yang mengalir dalamnya. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Enggak mungkin tanpa ada pencipta. Di ayat 4-nya Allah kenalkan lagi dirinya. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد
yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdamping-dampingan. Misal sungai sama perairan sama daratan, sungai laut sama daratan gitu kan. Gunung-gunung sama tanah datar gitu kan, lembah. Dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Di sini kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah cukup memasukkan anggur ke tanam-tanaman. Begitu juga dengan kurma. Tetapi Allah khususkan berarti menandakan jenis-jenis yang Allah sebutkan namanya ini betul-betul memang punya kekhususan, punya keutamaan tersendiri. Anggur, buah yang Allah berikan kepada kita di dunia halal, dan di akhirat pun di surga termasuk ada pohon-pohon anggur, ya. Begitu juga dengan kurma. Ya, maka buah-buahan seperti ini kalau Anda konsumsi sangat baik tentunya untuk kebutuhan nutrisi kita, ya. Karena itu Allah sebutkan secara khusus, ya. Kemudian dikatakan memang ada keajaiban, ya, keajaiban yang luar biasa. Di anggur itu di tangkai-tangkainya tertancap dengan rapi, terkumpul sekian banyak gumpalan sehingga menjadi seperti bongkahan gitu kan. Ya, itu luar biasa. Lalu dikatakan disirami dengan air yang sama, tetapi tidak sama hasilnya. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Jadi misalnya kita tanam 10 pohon jeruk di tanah yang sama, dengan menggunakan bibit yang sama, dengan menggunakan air yang sama. Allah dengan kemahabesarannya akan membuat tidak semua pohon itu akan sama kualitasnya. Makanya walaupun perusahaan-perusahaan besar yang memiliki perkebunan yang sudah ditata dengan rapi, tidak akan pernah sama. Dari sisi ukuran akan ada beda. Makanya ada sortiran-sortiran. Ini mungkin kelas A, ini kelas B, ya gitu. Begitu juga dengan rasanya. Ada saja di antara rasa-rasa yang berbeda, tidak semanis yang lainnya gitu. Sesungguhnya kata Allah pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Nah, Allah suruh melihat di sekitar kita. Buah-buahan yang kita makan gitu kan. Lihat itu. Jadi sebelum makan anggur, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Jangan yang kita pikirkan hanya, oh ini anggur rasanya enak, warnanya hitam, selesai. Enggak. Siapa yang buat warna hitam itu? Siapa yang buat cita rasanya? Siapa yang membuat bentuknya? Ya, sampai kadang-kadang kita buat imitasi anggur saja, itu dianggap sebuah prestasi gitu kan. Selanjutnya ayat 5-nya Allah mengatakan wa in ta'jab فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, ya, maksudnya heran, kenapa Muhammad SAW mendakwakan untuk mentauhidkan Allah, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Justru mereka yang aneh, yang ragu dengan Allah itu. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya. Dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya pada hari kiamat. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi pernah ada satu tokoh Quraisy, dia menumbuk sampai hancur tulang unta yang sudah lama mati. Kemudian dia bawa ke depan Nabi SAW, lalu dia mengatakan, Allah ceritakan dalam surah Yasin, ya, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan? Man yuhyil idham, tulang, wa hiya ramim, yang sudah hancur seperti ini. Lalu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala maratin huwa bikulli khalqin alim. Katakan hai Muhammad, yang akan mengembalikan dia utuh kembali jadi tulang utuh dan macam itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali, itu Allah. Dan dia maha mengetahui ciptaan-ciptaannya, ya. Kemudian ayat 6-nya, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya siksaan. Jadi orang-orang kafir ini karena jenuh, selalu disampaikan oleh Nabi SAW, jangan sembah berhala ini. Kalian tahu ini Ka'bah rumahnya Allah. Kenapa harus menyekutukan Allah? Maka mereka minta, hai Muhammad, datangkan siksa yang kau ancamkan pada kami saja. Kata Allah SWT, mereka meminta kepadamu supaya hai Muhammad disegerakan datangnya siksa.
Sebelum mereka meminta kebaikan, kenapa mereka tidak minta, ya Allah lunakkan hati kami, atau kalau ini kebenaran berilah kami panduan, gitu kan? Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Kaum Lut, kaum Hud, kaum Saleh, ya. Ini semuanya orang-orang Arab Quraisy sangat tahu kisah-kisah mereka, ya. Bahkan mereka mengetahui titik-titik di mana tempat-tempat penyiksaan itu. Kayak Madian Saleh, ya, itu sekitar 4 jam dari kota Madinah kalau sekarang menggunakan mobil, ya. Itu penduduk Jazirah Arab tahu tempat itu. Dari zaman dulu sampai Nabi SAW pada saat yang melewati lokasi itu berkata kepada para sahabat, ya tidak boleh orang berlama-lama dan harusnya orang pada saat lewat itu merasa sedih dengan siksaan Allah. Kalau enggak nanti khawatir malah mereka tertimpa juga, ya, atau seperti yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, gitu kan. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia sekalipun mereka zalim. Maksudnya asal mereka mau bertobat, mereka kembali kepada Allah. Dan sesungguhnya Tuhan benar-benar sangat keras siksanya bagi orang-orang yang membangkang. Bagi orang-orang yang membangkang. Ya. Kemudian ayat 7-nya, wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih innama anta munzir wa likulli qaumin had. Orang-orang kafir itu berkata, orang-orang Mekah, mengapa tidak diturunkan kepadamu hai Muhammad atau kepadanya Muhammad suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan hai Muhammad, dan bagi tiap-tiap kaum ada yang memberi petunjuk. Sebenarnya yang dimaksud Allah SWT di sini bukan Allah tidak turunkan mukjizat untuk Nabi SAW, ya, diturunkan mukjizat, tapi tidak berguna bagi mereka. Jadi pernah Nabi SAW dalam kisah masyhur dalam surah Al-Qamar tentang pembelahan bulan, gitu kan, bagaimana Nabi SAW lagi tawaf di sekitar Ka'bah di malam bulan purnama, lalu orang-orang Quraisy ingin mengolok-olok Nabi SAW. Mereka bukan tujuannya cari kebenaran, mereka mengatakan, hai Muhammad, apa kau mau kami beriman? Di depan orang-orang semuanya. Maka Nabi SAW bagi tawaf berhenti mengatakan, tentu saja. Kata salah seorang di antara mereka, apa kau lihat bulan itu? Kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, iya. Kata mereka apa? Belahlah bulan itu buat kami. Untuk mengolok-olok Nabi SAW, bukan mencari kebenaran. Padahal mereka tahu Nabi SAW cuma mengajak beriman kepada Allah, dan mereka tahu Allah itu Tuhan. Allah itu pemilik Ka'bah. Maka akhirnya Nabi SAW balik menantang mereka, mengatakan, apakah kalau, ya, saya meminta kepada Allah, bukan Nabi SAW mengatakan saya membelah buat kalian. Kalau saya meminta kepada Allah, apa yang kalian minta itu, maksudnya dibelah bulan, ya, kalian akan beriman? Kata mereka, tentu saja, gitu kan. Kalau bulan kok bisa belah, ini bukan belah pohon, bukan belah gunung, gunung pun berat, gitu kan. Pohon pun butuh energi, misalnya. Maka kata mereka, tentu saja. Lalu Nabi SAW dikatakan dalam hadits Bukhari, menggaris bulan itu dengan jari telunjuk beliau dan terbelah menjadi 2, gitu kan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54 dalam Al-Quran, Anda bisa kembali ke dalam kisah itu dan atau ayat itu, dan Anda juga bisa kembali kajian sirah kami khusus bahasan tentang masalah pembelahan bulan, ya. Juga saya sudah bahas materi khusus di Rasulullah kekasihku, aku mencintaimu, ya, judul tentang mujizat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah menjelaskan lagi hal yang lain, yaitu masalah mengandungnya kaum wanita, ya, yang mungkin kita bisa saksikan setiap hari ada saja wanita yang mengandung dan ada saja yang melahirkan, gitu kan. Dan manusia mengetahui prosesinya. Penumpahan sperma dalam rahim bertemu dengan sel telur, jadilah manusia, dan jadilah seperti kita yang tadinya hanya sperma saja dengan sel telur sampai akhirnya menjadi seperti kita, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa marah, bisa senang, dan seterusnya. Allah mengatakan di ayat 8 surah Ar-Ra'd, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arhamu ma tazdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Jadi ada yang sempurna sampai 9 bulan melahirkan, ada yang kurang sempurna akhirnya keguguran, gitu kan. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu semua itu. Ada orang subhanallah sekian tahun berhubungan biologis nggak bisa punya anak. Ada orang subhanallah kuasa Allah dengan sedikit tetesan sperma baru saja melahirkan, selesai masa nifas, tertumpah sperma suaminya, hamil lagi. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah jadikan supaya manusia berpikir. Kita nggak bisa buat apa-apa sebagai manusia. Ya. Saya pernah membahasakan pada istri saya.
Saya cuma memiliki sperma dan kau memiliki sel telur. Serta ada rahim di perutmu untuk menampung bayi itu. Anak ini bukan punya kita. Anak ini miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sedang titipkan kepada kita. Kalau kita bisa memberikan haknya sesuai dengan yang Allah inginkan, kita akan dapat pahala. Allah yang mengatur semuanya. Kita bahkan tidak bisa mengatur bentuk alis anak kita. Ya. Misal pada saat hamil, kita bisa masukkan ke komputer, lalu kemudian kita coba alisnya nggak usah yang begini, kita mau bentuk begini, matanya kita mau besarin, misalnya bola matanya warnanya ini, hidungnya mau dimancungkan, nggak bisa sama sekali. Keluar ya sudah, kita tiba-tiba tahu ini status kita sebagai ibu atau sebagai ayahnya gitu. Lalu kemudian ayat 9-nya Allah mengatakan, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah lah yang mengetahui segala yang gaib, gaib yang tidak nampak dengan mata manusia, dan segala yang nampak. Yang maha besar, lagi maha tinggi. Allah sangat besar dan juga Allah sangat tinggi karena di atas langit sana. Ayat 10-nya, Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapannya itu. Allah tahu semua. Dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan untuk menampakkan diri di siang hari. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau kita kan manusia, dengan orang sembunyi ke luar negeri, sembunyi di satu ruangan rahasia, mungkin manusia lain tidak tahu. Tapi bagi Allah sama. Kau sembunyi di bawah tanah, mau sembunyi di satu bangunan yang kokoh, mau sembunyi di mana ruangan rahasia, ya, atau nampak, semuanya ketahuan. Perkataan kau ucapkan atau kau tidak ucapkan, kau bohong pada manusia atau kau jujur, itu semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dasar akidah seorang muslim. Sehingga yang dia takuti, yang dia tunduki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu ayat 11-nya, lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfaduna min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Ini tidak nampak dengan kita. Tapi Allah berikan kita malaikat di kiri kanan, ya, yang terus mengawasi kita. Di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita tahu rukun iman kita sebagai orang muslim ada 6, ya. Ada 6 rukun. Yang pertama iman kepada Allah, lalu iman kepada para malaikat. Ini makhluk Allah SWT yang mulia. Anda bisa baca surah nomor 77, surah nomor 79 berhubungan dengan masalah informasi tentang malaikat ini. Kemudian ada beriman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Tapi saksi bahasan kita ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Ya, contoh keberadaan malaikat itu adalah kalau kita sedang melihat seseorang yang miskin, lalu ada bisikan dalam hati kita, lakukanlah, bantulah, atau azan, sholatlah, dan seterusnya. Atau kita terbangun tengah malam, sholatlah. Ini semua dari malaikat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang dari kalian terbangun tengah malam, maka pendampingnya dari malaikat mengatakan, ya sholatlah. Lalu pendamping dari syaitannya mengatakan, tidurlah malam masih panjang, dan seterusnya. Kemudian Allah menekankan bahwasanya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum menjadi lebih baik, lebih beriman, sampai mereka mengubah nasib mereka atau diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, Anda tidak akan pernah merasakan kehusyuan atau kenikmatan ibadah tanpa Anda berusaha dulu meninggalkan pelanggaran dan menuju ke ibadah. Baru kita bisa rasakan kenikmatan ibadah itu. Dan kalau sampai sekarang Anda masih belum merasakan kehusyuan sholat, ketentraman jiwa dalam membaca Al-Quran untuk mengerjakan ibadah, berarti masih ada penghambat-penghambatnya. Terus Anda bertobat kepada Allah SWT supaya Anda bisa mencapai derajat itu. Nanti sampai pada tingkat Anda akan merasakan kenikmatan yang luar biasa pada saat Anda beribadah kepada Allah SWT. Bahkan rasanya tidak mau berhenti dalam ibadah itu seperti orang yang ketagihan. Ya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Kalau Allah mau menghancurkan satu kaum, maka sudah selesai. Nggak ada yang bisa bendung, mustahil. Berapa banyak kejadian di negara kita lihat. Ya? Yang terdekat sekarang kejadian banjir longsor Masamba di Sulawesi Selatan. Siapa yang menyangka sisi gunung tiba-tiba yang tadinya subur, hijau, lalu rubuh, kemudian menjadi gumpalan tanah liat yang besar, lalu masuk dalam kota menghancurkan
banyak ya, fasilitas, ya, banyak korban manusia yang meninggal dunia. Kalau orang sangka, orang tahu, orang akan bisa melarikan diri, tapi orang tidak sangka. Dan banyak sekali ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Apakah manusia bisa punya jaminan selamat dari siksa kami pada saat mereka lagi lalai, mereka lagi tidur di tengah malam? Seketika semua bisa terjadi. Gempa bisa terjadi, lalu hancurlah semua bangunan-bangunan dalam hitungan detik. Habis semuanya. Nah. Kemudian ayat 12-nya Allah mengatakan, Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabas thiqal. Saya ulangi, wa yunshi'us sahabas thiqal. Ya. Saya ulangi dari awal ayatnya ya. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabas thiqal. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan rasa takut. Ya. Barq. Kita semua lihat itu, listrik dari langit. Gimana itu? Tiba-tiba begitu saja. Masa ada di antara anda yang belum pernah lihat kilat? Kan nggak mungkin. Itu umum kita bisa lihat. Anda bisa lihat di Google, ketik di YouTube misalnya kejadian-kejadian sambaran kilat misalnya. Akan terlihat banyak sekali cuplikan. Kilat-kilat listrik dari atas langit luar biasa gitu. Ya. Allah mengatakan dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepada kalian. Untuk apa? Menimbulkan ketakutan dan harapan. Supaya takut kepada Allah yang mengutus itu. Lalu ada harapan agar diselamatkan dari sambaran petir tadi. Dan dia mengadakan awan untuk mendung. Dari mana tiba-tiba ada awan, terus gelap, lalu turun hujan. Begitu saja? Nggak ada penciptanya? Kan nggak mungkin. Lalu Allah menyebutkan lagi, dan ini yang menjadi saksi bahasan kita, ya surah nomor 13 ayat 13-nya. Allah SWT menyebutkan wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'ika fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Guntur, suara yang ribut, besar. Semua manusia ketakutan pada saat mendengar itu. Ya. Dialah yang menjadikan guru itu bertasbih dan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Dan Allah melepaskan halilintar, sambaran petir. Lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Ada orang yang kena sambaran itu. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Mereka masih mengatakan, masa sih Tuhan Allah? Padahal sudah banyak bukti-buktinya. Ya, kalau anda masih ragu, tanyakan orang-orang ateis. Yang banyak menolak Tuhan kan namanya ateis ya. Nggak ada Tuhan itu. Baik, menurut mereka, siapa yang paling canggih? Mereka akan mengatakan manusia. Kita, ya. Paling canggih dibandingkan sapi, dibandingkan unta, dibandingkan gajah, dibandingkan komunitas hewan-hewan yang lainnya. Karena kita bisa membangun bangunan, ada teknologi sekarang. Hewan-hewan tidak mungkin bisa buat handphone gitu kan. Mereka buat rumah ya semampunya mereka dan seterusnya. Tapi manusia luar biasa. Sampai gedung-gedung pencakar langit kita bisa AC, ada mobil, ada pesawat. Allahu a'lam 20-30 tahun ke depan, 30 tahun ke depan apalagi yang ada gitu ya. Maka itu semua keajaiban kalau kita bilang baiklah kita ini manusia adalah penduduk bumi yang terbaik. Baik. Apa andil kita? Tanyakan kepada mereka. Di pergantian siang malam. Adakah di antara kita yang bisa tahan supaya jangan ada malam datang sehari saja? Ya. Atau menerlambatkan jam terbenamnya matahari misalnya. Ya. Atau terbitnya matahari dan seterusnya. Itu tidak akan ditemukan. Lalu ayat 14-nya Allah mengatakan lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffayhi ilal ma'i liyabluga fah. Illa kabasiti kaffayhi ilal ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Jadi percuma kau minta-minta kemanapun tidak ada gunanya. Ke batu, ke tembok, ke syaitan, omong kosong semuanya. Kata Allah hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air. Supaya sampai air ke mulutnya. Padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
Jadi kalau kita cakup tangan kita, telapak tangan ini seperti mungkin masih bisa ada air. Tapi kalau kita bentangkan tangan kita, lalu kita berharap ada air yang bisa masuk ke mulut, tidak akan terjadi. Seperti itu Allah SWT gambarkan tentang permintaan orang-orang kafir. Tidak akan diterima. Apalagi kalau sesama kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 15-nya, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa qarhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Hanya kepada Allah lah sujud dan patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan waktu petang hari. Jadi mau nggak mau mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara. Allah sudah memberikan kepada mereka cara untuk sujud kepadanya. Ya, kecuali sebagian orang kecil dari manusia dan jin yang membangkang. Dan nanti pada hari kiamat, pada saat disuruh sujud makhluk-makhluk mereka sujud, kecuali orang-orang ini yang tadi yang di dunia tidak mau sujud. Ya, karena mereka dulu di dunia disuruh sujud, mereka tidak mau sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat yang lainnya. Kemudian ayat 16-nya kul mar rabbus samawati wal ardi kulillah. Katakan hai Muhammad, siapa Tuhan dan pencipta langit dan bumi? Tanya kepada mereka. Maka mereka akan mengatakan Allah. Ujung-ujungnya pasti ada Tuhan. Cuma kita diberitahukan nama Tuhan itu adalah Allah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Kalau gitu katakan pada mereka, apakah kalian mencari sekutu-sekutu selain Dia sebagai tempat bergantung, ya? Yang mereka sendiri tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk diri mereka sendiri. Terutama patung-patung yang aneh sekali. Nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa segala macam, bisa rusak. Kalau rusak dia yang pahat, lalu dipanggil Tuhan. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawi dhulumatu wan nur. Katakan hai Muhammad, apakah sama orang yang buta dan orang melihat? Kalau orang yang melihat, maksudnya orang yang berilmu tahu, oh ini Tuhannya Allah, lalu dia mengikuti, ya, apakah sama itu, ya, dengan orang-orang yang dapat melihat, gitu. Maka tidak mungkin tentunya, ya, tidak mungkin sama. Begitu juga apakah sama antara gelap gulita dengan cahaya? Orang yang tidak punya ilmu, tidak mengetahui Tuhannya, maka dia gelap gulita, tidak tahu tujuan hidupnya apa. Dengan orang yang mengikuti cahaya, sehingga tahu panduan hidupnya, bisa terang benderang dia jalan. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqi fatashabal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ya. Allah mengatakan, apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, ciptaan Allah maksudnya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Sekarang kalau mereka ngaku ada Tuhan tertentu, baik, suruh Tuhan itu yang mereka anggap Tuhan patung kah, setan kah, apalah, yang mereka panggil biasa dewa dan seterusnya. Suruh mereka buat apa yang sudah Allah kenalkan bahwasanya ciptaannya seperti langit, matahari, bulan, cuma buat sehingga kita bisa lihat perbandingannya. Ya, kata Allah begitu, ya. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Lalu Allah jelaskan lagi tentang dirinya di ayat 17-nya. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiyah. وَمِمَّا يُوكِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Siapa yang menurunkan hujan? Ada yang lain? Anda bisa buktikan kalau ada selain Allah? Kalau kami orang beriman yakin dengan kitab yang diturunkan. Karena nggak mungkin dia turun tanpa ada yang menurunkannya. Kalaupun ada yang berani mengatakan dia turunkan hujan, buktikan mana. Ya. Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Ada yang mengalir melalui saluran ini, ada yang saluran itu. Kadang-kadang kita lihat mengalirnya luar biasa air-air itu. Ke arah-arah yang seperti mengikuti panduan. Ya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Ada buih-buihnya, ya, karena air kencang keluar seperti buih, ya. Dan dari apa atau dalam kurung logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu.
Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun bui itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka itu tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ayat 18-nya, maksudnya orang-orang yang mengikuti perintah Allah SWT, mereka seperti air yang akan bermanfaat. Ya, orang-orang yang kafir hanya seperti bui saja mengikuti arus hidup, tapi mereka akan hilang. Mereka tidak punya panduan hidup. Ayat 18-nya, lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an mithlahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, orang yang coba beriman kepada Allah, mengikuti panduan, maka seperti Anda kalau merasakan beriman kepada Allah, Anda akan punya panduan hidup. Oh, sholat itu sekian rakaat jumlahnya, begini tata caranya, wudu, hadap kiblat, tutup aurat, ya, kemudian ada bacaan-bacaannya dan segala macam, ada kewajiban, ada sunnah, ada yang makruh, ada yang dibolehkan, ada yang membatalkan, lengkap semua panduan-panduannya. Ya, mana makanan, mana minuman, mana pakaian yang boleh, mana pergaulan, mana yang tidak boleh. Orang-orang beriman, ya, Allah mudahkan mereka. Bagi orang yang memenuhi seruan Allah, beriman, disediakan pembalasan yang baik. Di dunia mereka bahagia, dapat penuh hidup, di akhirat mereka selamat ke surga. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan bagi mereka, baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka adalah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Artinya mereka walaupun kumpulkan harta banyak di dunia, pada saat mereka meninggal nanti, mereka akan, ya, ingin menebus supaya selamat dari neraka dengan seluruh harta, tapi mereka tidak akan bisa. Mereka tidak akan mampu untuk itu. Tidak ada gunanya bagi mereka. Jadi memang kita tidak ada pilihan, beriman, selamat, atau kafir akan celaka. Nggak ada pilihan lain. Ya, dan ini sering saya bahasakan teman-teman sekalian, kalau seandainya orang yang beriman kepada Allah itu susah hidupnya, dalam arti kata dia nggak bisa hidup, dia terganggu, segala macam cobaan datang kepada dia, mungkin ya, tidak bisa makan, tidak bisa minum, nggak bisa biologis, mungkin wajar orang tidak beriman. Tapi orang beriman bisa lakukan itu, bahkan mereka punya panduan mana halal mana haram. Ya. Kalau seandainya hanya orang kafir yang nikmati mungkin wajar saja, tapi tidak, kita dipandu, bahkan kita diberitahukan dengan tata cara yang bersih, sampai, ya, kata Salman Al-Farisi, kami diajarkan dari bagaimana cara kami menyembah Tuhan kami, sampai bagaimana kami membersihkan kotoran yang keluar dari tubuh kami. Ayat 19-nya, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar dengan orang-orang yang buta? Bagaimana bisa disamakan orang yang beriman lalu ikuti panduan dengan orang yang tidak mengikuti panduan? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Lalu Allah sebutkan setelah itu sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Ayat 20-nya, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Dia tahu tujuan hidupnya adalah beriman, beramal soleh, lalu dia coba setiap hari isi dengan program-program yang sudah Allah perintahkan, mana wajib, mana sunnah. Dia sibuk dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan, maka mereka memenuhi itu dan tidak merusaknya sampai mereka mati. Ayat 21-nya, ini ciri mereka yang beriman. Ciri yang kedua adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ya, jadi mereka akhirnya karena beriman kepada Allah tahu mana ancamannya, mana janjinya, maka dia takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, ayat 22-nya, walladzina sabaru ibtigha walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan salat, lalu menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapatkan atau mendapat tempat kesudahan yang baik.
Jadi ciri yang selanjutnya kita sudah tahu tentunya sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar juga dalam cobaan harian. Lalu mereka sibuk mencari keridhaan Tuhannya, selalu mengejar keutamaan-keutamaan ibadah yang sudah Allah janjikan. Mereka sibuk sholat, menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan sunyi ataupun terang-terangan. Dan mereka menolak penawaran-penawaran kejahatan dengan kebaikan. Daripada bohong lebih baik jujur, daripada zina lebih baik nikah dan seterusnya, gitu kan. Maka mereka akan mendapatkan kesudahan yang baik. Apa kesudahan yang baik itu? Ayat 23 Allah katakan, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu di surga. Ayat 24-nya, para malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqbaddar. Sambil mengucapkan keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di dunia sudah makannya halal, minumnya halal, pakaiannya halal, hidupnya selalu baik, dermawan, santun, sopan, senyum, bantu orang, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, menyambung silaturahim, baik semuanya. Rezekinya juga diberikan, dia bisa biologis halal dengan menikah, punya keturunan juga halal jelas, dia bisa mengejar persen terbaik dunia, dan di akhirat pada saat mati masuk surga yang berlipat-lipat ganda lebih indah daripada dunia ini. Sampai kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya di dunia ini ada surga yang kalau orang tidak rasakan, dia tidak akan rasakan surga di akhirat. Maksudnya kenikmatan keimanan itu akan mendatangkan kenikmatan juga, ya. Sekarang kita bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya kekayaan, bisa punya prestasi dunia, bisa menikmati semua, bisa makan minum biologis tapi yang halal. Maka kita akan rasakan surga dunia, ya, ketenangan jiwa, kita punya penuh, dan juga di akhirat pada saat meninggal kita akan merasakan, ya, berlipat-lipat lebih besar lagi kenikmatan tersebut. Ayat 25-nya sifat yang lain juga, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa ini lawannya, ya, maksudnya orang-orang yang melanggar. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallah wa yaqta'una ma amarallah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan. Maksudnya mereka, ya, setelah coba mengetahui kebenaran lalu mereka tolak, atau mereka telah beriman mereka murtad, gitu kan, dan mereka memutus hubungan kekerabatan dengan yang sudah Allah perintahkan, silaturahim dengan kedua orang tua, dengan kakak, saudara, saudari, ponakan, paman, dan seterusnya. Allah suruh berhubungan baik dengan mereka, ya, punya hak kekerabatan. Dan mengadakan kerusakan di muka bumi, ganggu orang, buat perzinahan, buat kerusakan. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahannam. Lalu ayat 26-nya Allah memperkenalkan dirinya lagi dari sisi yang lain, yaitu Allah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dalam firman-Nya, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit, ya. Artinya Allah memastikan yang memberikan kau makan, minum, bisa bernafas, fasilitas seluruh tubuh ini dan sekitarmu adalah Allah. Dan Allah meluaskan kepada siapapun yang Dia inginkan, maka hanya minta kepadanya. Lalu dikatakan, tapi sayangnya orang-orang kafir itu bergembira dengan kehidupan dunia dan mereka tidak kejar akhirat, tidak mau beriman. Dicukupkan dengan ini, ya, hidupnya cuman itu aja turun-temurun, dari karaoke, dari nyanyi-nyanyi, dari minuman-minuman keras, dari pergaulan bebas, gitu terus turun-temurun begitu. Mereka mati, akhirnya dunianya juga, ya, sudah dilewatkan dan akhiratnya masuk ke dalam neraka. Dan di sini dikatakan padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik, dan ini banyak sekali tentu bahasan berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya hadis Nabi SAW yang mengatakan sesungguhnya perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat hanya seperti jari telunjuk yang kalian celupkan di lautan lalu kalian angkat. Lihatlah tertinggal berapa banyak atau berapa banyak air tersebut. Itu air yang ada di jari-jari kita sisa sedikit sekali, itu dunia dibandingkan akhirat yang begitu luas lautan tadi. Ayat 27-nya, wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi qul innallaha yudillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda atau mujizat dari Tuhannya? Katakanlah sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang bertobat kepadanya.
Artinya ada mujizat, tapi mereka memang tidak mau anggap mujizat. Al-Quran turun, mereka bisa baca, bulan dibelah pada saat itu, ya. Pohon pernah berbicara di Mekah pada saat Nabi SAW mengalahkan pegulat Jazirah Arab namanya Rukana yang mengatakan saya tidak akan beriman hai Muhammad sampai pohon ini berbicara. Lalu pohon itu syahadat di hadapan orang-orang Quraisy, dan sekian banyak kejadian yang luar biasa, termasuk terakhir pembebasan kota Mekah sendiri dari kekufuran dengan kekuatan militer, ya, di tahun 8 Hijriah. Kemudian ayat 28-nya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang Allah berikan petunjuk adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati itu akan menjadi tentram. Artinya orang-orang beriman itu kalau mereka sudah membuka hatinya dan mereka mau menerima syariat Allah SWT, Allah akan buat mereka tentram. Mereka nyaman dengan sholat, mereka nyaman dengan majelis ilmu, mereka nyaman dengan zikir, mereka nyaman dengan doa. Ayat 29-nya alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka bagi mereka kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat dan tempat kembali yang baik. Ayat 30-nya kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Demikianlah kami telah mengutusmu hai Muhammad pada umat yang sungguh, umat itu Quraisy di Mekah, telah berlalu beberapa umat sebelumnya. Ya, sudah ada mereka yang beriman selamat bersama nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua yang beriman kepada nabi-nabi selamat, gitu kan. Ada mereka tahu kisahnya. Supaya kamu membaca kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Lalu Allah gambarkan di ayat 31 surah Ar-Ra'd ini tentang dahsyatnya Al-Quran. Allah mengatakan, dan ini dikatakan ayat yang paling luar biasa, bagaimana Allah menggambarkan tentang keajaiban dan mukjizat Al-Quran. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wa la yazalu alladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sekiranya ada satu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan. Gunung sendiri goncang, ya. Atau bumi bisa terbelah-belah, gitu. Atau karenanya orang-orang mati bisa berbicara, maka tentu Al-Quran itulah dia. Maksudnya Al-Quran lah yang bisa melakukan itu. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidaklah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia bisa beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat ke tempat kediaman mereka sehingga datanglah janji Allah, sungguhnya Allah tidak menyalahi janji mereka. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan, hai orang-orang beriman, bersyukurlah kalian karena aku berikan petunjuk. Karena Allah menyesatkan siapa yang diinginkan, Allah berikan petunjuk siapa yang diinginkan. Tapi ini dengan keadilannya Allah. Ini perlu digarisbawahi, ya. Allah itu maha adil. Jadi Allah menyesatkan siapa yang memang Allah sudah tahu tidak akan mau mendapatkan petunjuk. Seperti kasus Fir'aun, Namrud. Allah tahu ini, orang-orang tidak akan beriman. Maka Allah binasakan dalam kekafirannya. Gitu kan? Jadi dengan kemahadilannya. Karena dasarnya Allah menginginkan keselamatan bagi hambanya. Terbukti kepada Fir'aun dan Namrud diutus utusannya secara khusus. Pada Namrud Ibrahim AS dan kepada Fir'aun Musa AS. Dan sekian tahun mendakwai mereka, tapi mereka menolak. Ayat 32-nya, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Dan sungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kau hai Muhammad. Jadi bukan cuma kau hai Muhammad yang ditolak ini, dikatakan penyihir, dikatakan pendusta, penyamun dan segala macam. Tapi sudah diolok-olok rasul sebelum kamu. Ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim, ada Nuh, ada Saleh dan seterusnya. Maka aku, kata Allah, beri tangguh kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu. Ya.
Jadi maksudnya aku berikan tangguh mereka supaya mereka coba berpikir, ternyata mereka tidak mau, maka aku binasakan. Pada saat mereka mati, dibinasakan. Anda sudah pernah dengar kisah bagaimana Abu Lahab mati? Ya, karena dia tidak ikut di perang Badar dan seluruh teman-teman yang lain mati terbunuh di perang Badar. Terbunuh Abu Jahal, terbunuh Umayyah bin Khalaf, terbunuh Syaibah, terbunuh Walid. Tokoh-tokoh Mekah semua mati. Abu Lahab tidak pergi. Abu Lahab bayar seseorang, Abu Lahab sepakat dengan seseorang yang punya utang sama dia, ya, untuk menggantikan dia ke Badar, lalu utangnya dianggap lunas. Maka setelah itu terjadilah ribut antara dia dengan seorang budak, ya, Abbas, paman Nabi SAW. Abu Lahab adalah paman Nabi juga. Adiknya Abu Lahab namanya Abbas, itu punya budak yang kebetulan muslim dan dia sembunyikan Islamnya. Waktu mereka sedang bicarakan di majelisnya Abu Lahab, ya, dengan teman-temannya di Mekah, oh waktu di perang itu ternyata kami menyaksikan ada orang-orang yang menggunakan baju putih dan mereka banyak sekali jumlahnya, ya, dan mereka sangat kuat, tidak bisa kami kalahkan. Maka tiba-tiba budaknya Abbas mengatakan, itu adalah para malaikat. Abu Lahab langsung marah dengan budaknya Abbas, ya, budaknya adiknya dia, gitu kan. Diambil panah, ya, kemudian dipukul kepalanya budak tersebut, dipukul-pukulin sambil kesakitan. Ummu Fadl, istri Abbas, datang lalu marah dan mengatakan lepaskan dia. Dia tidak salah apa-apa orang ini. Karena tidak mau, maka diambillah, ya, pukulan panahan yang lain lalu dipukul kepalanya Abu Lahab. Subhanallah, satu kali pukulan saja sudah membuat kepala Abu Lahab terbelah, ya, luka, mengeluarkan darah dan dia sakit. Dan subhanallah, dengan luka itu akhirnya dia mati. Badannya membusuk, ya, dinukil dalam semua kisah berhubungan dengan masalah ini dalam sirah. Dan saking busuknya dan mengeluarkan bau dan luka yang bernanah, dikhawatirkan bisa menular. Anak-anaknya pun tidak ada yang mengurus jenazahnya, dilemparin batu lalu dibiarkan di dalam rumahnya, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Begitulah kesudahan mereka. Dan bagaimana kesudahan Abu Bakar, kesudahan Umar, kesudahan Mus'ab, ya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang luar biasa, dinukil kisah-kisah mereka. Mereka mati dalam keadaan mulia, Allah harumkan. Abu Bakar sama Umar hanya tokoh-tokoh Mekah yang tidak dikenal di seluruh dunia. Bisa menjadi khalifah muslimin, dikenal, ya, menjadi raja dunia di masa beliau. Nah, karena beriman Allah muliakan. Ayat 33-nya, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'una bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul bal zuyina lil ladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka sekutu itu. Patung, pohon, apalah, gelang, jimat. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau kalian bilang, oh ada sesuatu yang Allah tidak tahu di bumi, diketahuinya, N-nya besar kata ganti Allah. Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan yang lahirnya saja, begitu saja keluar. Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh syaitan memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka baginya tidak ada seorang pun yang akan memberinya petunjuk. Maksudnya dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 34-nya, lahum adzabun fil hayatid dunya wala adzabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waqa. Bagi mereka orang-orang kafir di dunia, ya, dalam kehidupan dunia, sesungguhnya, ya, ada azab. Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia, mereka sakit kronis, kena ini, kena itu, segala macam cobaan mereka. Dan sungguhnya azab akhirat adalah lebih keras, ya, dan tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah itu. Setelah Allah gambarkan orang-orang kafir bagaimana Allah siksa mereka di dunia, mereka punya cobaan, dan di akhirat juga begitu. Saya pernah berbagi di beberapa pengajian tentang itu, ya. Ada seorang teman saya sudah meninggal rahimahullah. Dulu jemaah umroh kami tinggal di Lombok. Beliau termasuk yang menjual casing-casing handphone dan segala macam. Dia datang ke restoran kami di Jakarta dengan satu orang partner bisnis dia, tempat dia membeli di orang Chinese, orang kafir, ya, kebetulan dia orang non muslim, ya, turunan Chinese. Datang kemudian temani teman ini yang datang, terus dia ngobrol sama saya banyak, bertanya masalah hukum agama yang muslim ini. Setelah selesai, rupanya tanpa kami tidak sangka si orang kafir ini mengatakan gitu kan, dia bilang, Ustaz, boleh saya bertanya?
Saya bilang boleh silakan, tapi saya akan jawab sesuai dengan pandangan agama saya. Dia bilang nggak apa-apa. Apa yang dihadapi oleh teman saya ini, saya hadapi juga. Maksudnya teman tadi yang muslim ini bertanya tentang masalah dihadapi sama istrinya, sama anaknya. Masalah-masalah yang dihadapi seharian. Ternyata mereka juga hadapi itu. Bahkan orang muslim punya panduan hidup. Kami bisa pandu mereka. Sementara orang-orang kafir tidak punya panduan. Dan mereka, dia sendiri merasa panduan Islam itu benar ya. Ternyata itu solusinya gitu. Ayat 35-nya Allah gambarkan tentang surga. Mathalul jannati allati uidal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya. Buahnya tak henti-henti sedang naungannya, demikian pula. Jadi selalu ada pohonnya, rindang, tidak pernah mati selamanya. Buah-buahnya setelah dipetik selalu keluar lagi. Mengalir sungai-sungai di dalamnya. Buah-buahnya tak berhenti atau tak henti-henti. Sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan orang-orang kafir adalah neraka. Ayat 36 itu panjang kalau saya mau bahas tentang surga ya. Ini nanti waktunya tidak cukup, sudah menjelang maghrib sekarang. Saya akan selesaikan ayat-ayatnya sampai 43 insyaAllah. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu. Jadi ada sebagian orang ahli kitab Yahudi Nasrani yang tahu akan keluar, akan ada Nabi terakhir, akan ada Al-Quran. Mereka bergembira yang akhirnya mereka beriman. Dan di antara golongan-golongan Yahudi Nasrani yang bersekutu ada yang mengingkari sebagian. Ada juga tidak mau beriman. Ada yang beriman, ada yang juga tidak. Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya lah aku seru manusia dan hanya kepada Allah juga aku kembali. Maksudnya Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Saya tidak katakan itu. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya sekutu. Yang mereka juga menaruh patung-patung di rumah-rumah mereka sekarang dengan berkeyakinan itu adalah patungnya Maryam, patungnya Isa alaihissalam. Ini semua mereka menipu diri mereka sendiri. Ayat 37-nya, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallah min waliyyin wala waqa. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dengan menggunakan bahasa Arab atau dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, hai Muhammad, setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri Allah ancam, kalau kau pun tidak ikuti petunjuknya, hai Muhammad, kau pun akan kena hukuman. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu. Ya. Ayat 38-nya, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirasulin ay ya'ti bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Dan sungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kau, hai Muhammad. Kau bukan satu-satunya rasul. Ada orang rasul-rasul sebelum kamu dan mereka bisa ambil pelajaran dari itu. Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Karena sebagian orang-orang mengatakan kalau Nabi masa punya istri, masa punya anak, gitu kan? Nah, maka Allah menjawab itu. Semua Nabi-Nabi sebelumnya juga kami berikan pasangan dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Jadi bukan semua yang Quraisy minta, orang kafir minta lalu bisa didatangkan. Itu Allah punya ya keputusan sendiri untuk memberikan atau tidak. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Maksudnya setiap akan ada ya hisabnya. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Semua juga sudah ada hukum-hukumnya. Ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab atau lauhil mahfuz. Jadi Allah mau menghapus atau menambah atau mengurangi ayat-ayat yang sudah turun, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah nasikh wal mansukh. Di awal-awal turunnya Al-Quran ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapus. Kecuali pada saat Nabi SAW sudah mau meninggal, maka Al-Quran sudah sempurna, tidak ada lagi pergantiannya. Ayat 40-nya wa imma nuriyannaka ba'dhal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagu wa 'alainal hisab. Dan jika kami perlihatkan kepadamu hai Muhammad sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka atau kami wafatkan kamu, hal itu tidak penting bagimu karena sungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisap amalan mereka. Ya. Ayat 41-nya,
Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sariul hisab. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang kafir lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya dan tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Artinya Allah SWT mampu untuk menghilangkan wilayah-wilayah orang kafir. Tadinya mereka luas, hanya Allah hilangkan sedikit demi sedikit. Apalagi Allah hancurkan mereka, tertinggal kenangan saja, hanya tidak ada juga orang yang tinggal di tempat setelah mereka. Atau ada yang tinggali lalu mereka melupakan tentang kisah awal kafir di situ. Dua ayat terakhir 42 dan 43, 42-nya adalah waqad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar. Dan sungguh orang-orang kafir sebelum kamu, ya, atau sebelum mereka, maksudnya orang-orang Mekah, telah mengadakan tipu daya, tapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri, dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik itu. Artinya jangan khawatir hai Muhammad, walaupun mereka mengatur tipu daya untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan pernah bisa, mereka tidak akan mampu, karena orang-orang kafir sebelum mereka sudah mengaturkan tipu daya kepada nabi-nabi dan utusan kami, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa juga. Semua di bawah kekuasaan kami, kata Allah. Terakhir ayat 43 Allah tutup, wa yaqulu alladziina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul hai Muhammad. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Maksudnya, kalau kalian tidak mau percaya, sudah, cukuplah Allah jadi saksi. Yang penting aku sudah menyampaikan apa yang harus aku sampaikan dari hukum-hukum itu atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, karena sudah menjelang waktu maghrib di kota Makassar, hampir jam 6 sore, maka saya tidak bisa membuka sesi tanya jawab dalam hal ini. Mohon maaf sebelumnya. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan akan datang lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.